Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, inayah, dan memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk kita semua dalam urusan dunia, agama, dan juga akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga dan dijauhkan setiap jalan yang akan menghantarkan ke neraka. Kita memuji bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita. Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang sebenarnya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, salawat dan juga salam semoga tercurah dan terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Setiap kali nama Nabi disebut, setiap kali sahabat-sahabat beliau disebut, kembali mengingatkan arah kehidupan kita, jalan yang mesti kita ikuti, orang-orang yang mesti kita jadikan tauladan, yakni mereka-mereka yang telah mendahului kita meniti jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dan semoga Allah menolong, menguatkan kita untuk bisa istiqamah meniti jalan mereka yang lurus. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu ayyakum, malam ini sebenarnya bukan jadwal saya, tapi saya diminta ngisi untuk materi tafsir, ya, untuk materi tafsir. Insyaallah kita akan bahas tafsir yang ada kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena kita di bulan Dzul Hijjah dan setiap kali di bulan Dzul Hijjah kita terkenang dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yakni dalam surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 99 sampai tergantung 113 juga bisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena nanti kita enggak nafsirkan per ayat ya, atau per terlalu detail mungkin enggak ya, kita karena ini satu alur gitu loh. Sebab kalau dipotong alurnya itu nanti kok kayaknya kurang lengkap ya. Dan ini sesuai dengan
pembagian yang ada dalam tafsir kitab Al-Misbahul Munir. Ini mukhtasar ringkasan kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Saffat ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Mungkin kalau Ustaz Abdurrahman mungkin ditalken ya. Nah, mosok ya tidak perlu ditalken juga. Ya. Biar beliau yang mentalken. Saya langsung aja ngirit waktu gitu loh. Sebab ini materinya banyak. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia Ibrahim berkata, inni sesungguhnya aku dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku harus pergi menghadap kepada Rabbku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kita bacakan dulu semuanya, baru nanti kita jelaskan. Khawatir nanti kalau tidak selesai, yang penting sudah dengarkan awalnya dulu. Kemudian ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Allah sendiri memuji anak yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini, halim, sangat sabar, yaitu Ismail. Kemudian ayat yang berikutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, para mufassirin mereka menyebut 7 tahun ke atas. Ada dari riwayat Ibnu Abbas 13 tahun. Pokoknya sebelum usia balik. Wallahu taala alam. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, baik itu Ibrahim maupun Ismail, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, yakni untuk menyembelih, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzalah huwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim,
selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Tayyib. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya sudah sering ya mendengarkan atau mungkin mendapatkan tafsir dari ayat ini atau ayat-ayat ini. Tapi alhamdulillah setiap kali kita mengulang tafsir atau pelajaran apapun dalam agama kita, itu kok ada saja ilmu baru yang kita dapatkan. Dan ternyata dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang secara global menjelaskan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ternyata dari kisah ini kita itu bisa mendapatkan faedah yang luar biasa, banyak banget dalam masalah tauhid, keikhlasan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari sisi kesabaran kita bisa mengambil ibrah. Dari sisi kepemimpinan, leadership, kita bisa mengambil ibrah. Dari sisi usrah, membangun mahligai keluarga, ya, berumah tangga, ada ibrah. Dalam mendidik istri, dalam mendidik anak, kita bisa mengambil ibrah di sini. Dalam keimanan, dalam pengorbanan, kita bisa mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari sisi as-sidq, kalau kita pernah belajar apa ya, bab-bab Riyadhus Shalihin itu, kayaknya kalau nggak boleh kita bilang semuanya kok ada pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika kita bahas bab pertama tentang ikhlas, bisa kita ambil pelajaran dari sini. Kisahnya Ibrahim dalam bab sabar, dalam bab taubat, dalam bab as-sidq, dalam bab mujahadah, dalam bab hampir semuanya ini ada faedah yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini. Makanya memang menjadi khalilullah atau orang terkasihnya Allah ini memang luar biasa ini. Cobaannya, ujiannya, figur sosok beliau itu memang tauladan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh telah terdapat suri teladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu sekalian, azallahu wa iyyakum, ini global saya sampaikan bahwa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini sebenarnya sangat komprehensif, sangat luas, sangat banyak sekali. Cuman ya nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di sini gitu, dan waktu yang ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menafsirkan Al-Quran, mungkin sudah disampaikan Sabtu Rahman, saya mengulangi lagi. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menafsirkan Al-Quran?
Pertama, ya, caranya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat. Ini tafsir yang terbaik. Makanya jenengan kalau ikut kajiannya para masyayikh atau lihat kitab-kitabnya para ulama, itu isinya ayat itu, baca ayat, ya, kemudian hadis, qala Allah, qala Rasul, qala Rasul. Gitu. Seperti yang kita pelajari dalam Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin kan pertama ayat dulu, baru kemudian hadis. Ya. Jadi yang pertama ayat tafsirkan ayat, yang kedua ayat ditafsirkan hadis, yang ketiga ayat ditafsirkan perkataan sahabat atau tabi'in, yang keempat baru Al-Quran atau ayat ditafsirkan dengan linguistik bahasa Arab. Apa linguistik bahasa Arab? Tata bahasa Arab atau secara kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan grammar dalam bahasa Arab. Dan tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran itu nomor 4 diambil, meninggalkan nomor 1, 2, 3. Tidak boleh. Ini sumber kesesatan. Ya, kalau antum mendengar seorang menyampaikan ilmu agama atau tafsir atau penjelasan tentang din, kok dia ngambil dari si bahasa, padahal di sana ada ayat, di sana ada hadis, di sana ada perkataan para sahabat dan tabi'in. Kok dia ngambil secara bahasa Arabnya? Ya, sebab begini, yang paling mengerti tentang maksud ayat itu Allah. Yang berfirman Allah, yang paling ngerti maksudnya ayat ya Allah sendiri, makanya ayat dengan ayat. Kemudian yang paling ngerti setelah Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya ditafsirkan dengan hadis Nabi Sallam. Kemudian yang paling ngerti setelah Nabi tentunya para sahabat, kemudian tabi'in, baru kemudian secara bahasa Arab. Kalau pertama pakai bahasa Arab dulu, bahasa Arab ini banyak maknanya gitu loh. Satu kata aja maknanya bisa banyak banget. Makanya ahli bid'ah mereka seringkali bermain di sini untuk mendukung kesesatan mereka. Misal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Oh, istawa itu artinya dalam bahasa Arab istaula, menguasai. Padahal ada banyak makna di situ. Dia ambil yang sesuai pemahaman dia. Ya, ini adalah sumber kesesatannya di situ. Makanya Abu Hanifah rahimahullahu taala ketika beliau dalam perkataan beliau, kalau kalian dapati ada perkataanku yang menyelisihi kitabullah, ambil kitabullah, buang perkataanku. Ada yang bertanya bagaimana kalau menyelisih hadis Rasulullah SAW, ambil hadis Nabi, buang perkataanku. Kalau ada perkataan para sahabat yang menyelisih, ambil perkataan sahabat, buang perkataanku. Itu tawaduknya para ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua melarang orang untuk mengambil perkataan mereka dan meninggalkan Quran dan hadis Nabi atau mungkin perkataan para sahabat yang lebih mulia daripada perkataan mereka. Itu untuk tambahan ilmu saja. Jadi ketika kita belajar tafsir, ya, itu paling terbaiknya adalah ayat, ditafsirkan ayat. Ya, dan di sini alhamdulillah ya, ayat-ayat yang ada dalam yang kita baca ini alhamdulillah sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa setan itu akan selalu menggoda kita. Setan itu akan selalu menggoda kita. Dimana ini tantangan ya, sebelum kita jelaskan ke sini supaya nanti kita bisa menghargai dan bisa mengetahui seberapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga beliau, ya, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu
henti-hentinya untuk menggoda manusia. Ketika manusia mau masuk Islam, dihadang. Apakah kau mau meninggalkan ajaran nenek moyang kamu? Ya, ketika dia masuk Islam, dihadang lagi. Ketika mau hijrah atau ketika dia berhijrah, apakah kau mau meninggalkan kampung halamanmu? Ya, rumahmu, tempat tinggalmu? Ketika dia terus berhijrah, setan akan datang lagi. Ketika dia berjihad fisabilillah, maka setan akan menggoda dia supaya kendor semangatnya untuk berjihad. Nanti kau akan mati, kau akan dibunuh, istrimu akan dinikahi, hartamu akan dibagi-bagi. Begitu seterusnya. Itu nanti akan kita dapati dalam kisahnya Ibrahim alaihissalam. Kita mulai, Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum. Ayat yang ke-99 ini, ya. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, masih ingat enggak kisah saat beliau dibakar? Masih ingat kisahnya? Ya intinya beliau pernah dibakar toh? Ya, pernah dibakar enggak mempan. Terus apa yang terjadi setelah itu? Kejadiannya ketika itu beliau di Irak. Beliau di Irak. Terus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berhijrah, meninggalkan Irak. Mau ke mana? Ke Syam. Nah, ini langsung kita ambil faedah sekalian. Ya. Mumpung pas kita lewat ayat ini, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Yaitu aku akan hijrah. Hijrahnya karena Allah beliau itu. Ya. Makanya kan mirip tuh dengan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat kapan? Kalau Nabi Ibrahim sudah betul-betul mau dibunuh kan? Bukan mau dibunuh, memang ya kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah kan mati Nabi Ibrahim itu. Demikian pun Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah dikepung enggak? Sudah dikepung. Jadi dua Khalil ini kok nasibnya kok ya mirip gitu loh. Dalam keadaan beliau terusir atau dalam keadaan kaumnya menolak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua Khalil ini loh. Ini nanti kita gadok kayak gitu loh. Kita hubung-hubungkan supaya apa? Allah kan mengingatkan kita untuk mencontoh. Ada ayat yang memerintahkan kita mencontoh Nabi Ibrahim. Ada ayat yang memerintahkan kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jalan hidupnya dua kekasih Allah ini, dua orang yang paling dicintai Allah ini mirip, hampir sama. Ya, Masya Allah. Nabi Ibrahim selamat, Nabi Muhammad juga selamat. Terus kemana mereka? Hijrah. Maka hijrah pertama kali di muka bumi ini, wallahu ta'ala seperti yang kita ketahui, adalah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang jelas Nabi Ibrahim itu hijrahnya itu karena Allah. Ya, tidak mungkin hijrahnya karena mikir, wah ketok eneng Irak ki golek mata pencaharian angel. Ketok eneng Syam kono ketok luwih makmur. Pendapatan per kapitanya ya ketok luwih akeh. Makanya tak bororono misalnya. Apakah mikirnya seperti itu? Hendak. Nabi Ibrahim alaihissalam mikirnya apa? Hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekaligus sebagai pelajaran untuk kita semua. Dimanapun bumi kita pijak, maka yang kita utamakan itu ya agama kita, ibadah kita, kebaikan untuk akhirat kita. Bukan mikirnya dengan dunia, gitu loh. Memang gaji yang Jepang misalnya banyak, memang kerja di tempat-tempat negara-negara orang kafir barangkali banyak. Tapi kalau dalam kita beragamanya malah semakin terpuruk atau semakin lemah agama kita, ya kita mikir-mikir lah. Ya, kita mikir. Yang penting kita utamakan kalau sesuatu itu karena Allah, Allah akan berikan ya akhir kesudahan yang baik. Makanya jangan lihat awalnya kita,
lihat akhirnya. Bukankah dua Khalil Allah ini nama mereka itu indah, disebut oleh generasi manusia sampai nanti akhir zaman. Dalam selawat kita aja kita membaca siapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Harum sekali nama mereka. Ya. Setiap orang nyebut nama mereka. Walaupun memang bisa seperti itu, jangan lihat akhirnya, lihatlah pengorbanannya. Ya, prosesnya itu kan berat. Ya. Berarti apa? Nanti kita bisa mengambil faedah dan kesimpulan, semakin proses hidup yang kita lalui semakin berat. Ya, tantangan, pengorbanan dan usaha kita untuk beriman, beribadah kepada Allah itu semakin berat ujiannya. Wah, semakin manis nanti akhir kesudahannya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau ini hijrah. Beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keturunan. Pada ketika Nabi Ibrahim itu hijrah, beliau itu belum punya keturunan. Beliau punya istri Sarah. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim dan Sarah singgah di Mesir. Ya, singgah di Mesir oleh siapa? Penguasa Mesir ketika itu. Ia memberikan Hajar kepada Sarah. Jadi Hajar dikasih hadiah oleh Raja Mesir, yaitu Hajar, Siti Hajar, ibunya Ismail. Ya, dan oleh Sarah diserahkan kepada Ibrahim. Ya. Jelas ya? Jadi tadinya Sarah sama Ibrahim mau ke Syam, mampir di Irak, di Mesir. Dari Irak, Mesir, terus Syam. Terus di situ, ini masya Allah, Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saronone ora dinyono-nyono, gitu loh. Ya, padahal ketika Nabi Ibrahim hijrah itu kan doa minta diberi anak. Mindsetnya orang kan diberi anak kan dari istri toh. Tapi ternyata diberi anak dari hamba sahaya yang diberikan oleh penguasa Mesir yang dolim. Ya. Ini loh, nggak disangka-sangka ini. Makanya siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, beliau hijrah karena Allah salah. Tidak tahu nanti di sana apa yang terjadi. Pokoknya yakin percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya walaupun kejadian ketika bertemu raja ini juga nggak mengenakkan, karena ini raja yang zalim. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam kan hilah, ya, tauriyah ya kepada istrinya. Nanti kalau ditanya oleh raja, ya sampaikan bahwa beliau ini siapa? Saudaranya, bukan suaminya, saudaranya. Maksudnya saudara seislam, seiman. Ya, singkat cerita intinya Sarah mendapat hadiah Siti Hajar, kemudian diserahkan kepada Ibrahim, kemudian ya berhubungan dengan Nabi Ibrahim, punya anak Ismail. Di Syam Nabi Ibrahim, kemudian Sarah, Hajar, Ismail, mereka hidup bersama. Lah namanya wanita ya, ini memang ya sifat wanita, cemburu itu suatu yang tabiatnya wanita. Saat orang yang tadinya bukan siapa-siapa ya, kok kemudian tidak berapa lama bersama Ibrahim kok punya anak, ya ini membuat Sarah cemburu. Terus akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar sama Ismail yang masih bayi ketika itu di mana? Di Mekah. Sarah di Syam, Hajar di Mekah. Ya.
inilah dua tempat ini. Ini dua tempat yang sangat istimewa. Karena kenabian itu banyak alur ceritanya dari dua tempat ini. Kalau alur cerita Nabi Rasul di Syam itu kan dari Sarah nanti. Ini sebenarnya di ayat-ayat akhir yang kita bacakan tadi. Ya, setelah Allah berikan anak pertama yaitu Ismail, Allah berikan anak yang kedua, tapi bukan lewat Hajar, lewat Sarah, itu Ishak. Ishak. Masya Allah ya. Dari Ishak lahir Yakub, yang nama lainnya adalah Israel atau gelarnya adalah Israel atau Abdullah. Yakub ini punya anak keturunan Bani Israel, di mana umumnya para nabi rasul itu dari terahnya Ishak bin Ibrahim, domisilinya di mana? Syam. Terus dari terahnya Ismail alaihi salatu wasalam, yang kita tahu ya, Rasul paling mulia, paling utama, penutup para nabi rasul dan Nabi Muhammad SAW, dari terahnya Ismail. Sampai sekarang ini sejarah ya, akan terus terjadi, dalam arti ini sebenarnya kerabat tapi ini bermusuhan, ya toh? Ini kerabat, ini satu jalur dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi bermusuhan. Yang di Syam ada Yahudi, ada Nasara. Ini memusuhi yang ada di Mekah, Madinah. Karena apa? Hasad. Karena hasad. Nanti kita ambil pelajaran berikutnya. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, fabasyarna bi ghulamin halim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kabar gembira. Ketika beliau perjalanan hijrah tadi meninggalkan Irak, ya, berdoa meminta anak, Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi ketika beliau punya anak Ismail, usia beliau 80-an tahun, ya, sittun wa thamanuna sanah, yaitu 86 tahun. Dan ketika beliau punya anak Ishak, umur Ibrahim wa tis'una sanah, 99 tahun. Selisih berapa tahun ini? Ishak dan Ismail ini? 9 tambah 4, 13 tahun kurang lebih. Lebih tua Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji anak yang akan Allah berikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, yakni Ismail ini, ya, halim, sangat sabar. Ya kalau Allah sudah memuji, wong jenengan kalau memuji aja mungkin ya sok bener seorang, ya, tapi kalau Allah yang memuji sendiri pasti benar. Terbukti enggak? Ketika Ismail disembelih, sabar enggak dia? Ya rasa sabar pernah Melayu, ya kan gitu toh. Kalau Ismail itu tidak sabar, iya, kalau Ismail tidak sabar pasti dia akan lari. Betul lah, ya. Jadi nanti nyambung dari ayat awal sampai nanti akhirnya itu nyambung ceritanya. Oh, memang awalnya wis cara-cara niki AP oleh HP oleh HP oleh HP, ya dadine AP kuadrat, ya. HP kuadrat. Orang mungkin awalnya elek, terus akhirnya terus HP niku ya sangat jarang. Kita temukan kisah orang yang telah membunuh 100 nyawa. Ya janjane dia awalnya jelek toh. Nah, satu amalan yang dia lakukan, dia taubat kemudian hijrah, itu aja cukup untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berawal dari apa? Keburukan. Tapi Nabi Ibrahim ini awalnya sudah baik, ya. Kemudian hijrahnya pun juga hijrah yang baik. Akhirnya nanti kesudahannya pun pantas kalau Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus selanjutnya,
Falamma balagha ma'hu sa'ya. Jadi ketika Ismail ini telah menapaki usia mampu berusaha. Ini banyak penafsiran ya. Mampu usaha ini intinya mampu bersama membantu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Di mana umumnya usia anak yang bisa diajak membantu wong tua itu umur berapa? Ya antara 7 sampai 13 tahun itu ya. Itu kurang lebihnya lah. Ya, ka ibni sab'i sinin fa aktsar. Jadi maknanya asbaha qadiran 'alal 'amal ma'ahu. Ismail ini sudah sampai pada taraf mampu untuk bekerja membantu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah masa-masa yang nyenengke Pak Bu. Ya, jangan kalau punya anak yang sudah segini ini masa-masa nyenengke. Biasanya kalau masih balita itu masa-masa yang ya oke susah ya. Banyak orang tua mendapatkan kesusahan walaupun juga dinikmati lah ya. Tapi apa? Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat anak semata wayang. Berarti ketika itu usianya Ibrahim berapa? Saat taruhlah seandainya usianya 7 tahun. Beliau usianya dapat anak Ismail 86 tahun. Berarti 90-an tahun lebih. Usia Nabi Ibrahim saat mendapatkan mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Masya Allah, ya. Jadi diriwayatkan, wallahu taala alam, Nabi Ibrahim ini mimpi ini tanggal 8 Dzulhijjah. Mimpinya kurang lebih 3 kali. Makanya disebut dengan hari tarwiyah. Tarawah, berpikir, merenung. Iki dari siapa ini mimpi ini? Ya, makanya di hari disebut dengan tarwiyah. Berpikir, merenung, ini perintah siapa? Ya. Terus kemudian setelah jelas ini dari Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya Arafah, makanya disebut dengan hari Arafah, hari mengetahui oh itu betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilaksanakan tanggal 10 hari Nahar, penyembelihan. Wallahu taala alam. Allah yang lebih mengetahui kebenaran riwayat tersebut. Ya. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, di dalam Allah memberikan wahyu karena mimpi Nabi itu wahyu. Ini isyarat. Jadi bukan perintah langsung. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Tapi sebagai seorang hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita ambil ibrah bagaimana Islamnya beliau, bagaimana imannya beliau. Karena iman itu ternyata punya konsekuensi. Ya, iman itu punya konsekuensi. Makanya enggak mudah-mudah orang itu mengatakan aku telah beriman. Orang-orang Arab Badui aja ditegur Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mereka mengatakan kami telah beriman. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Nabi, kamu itu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah Islam, berserah diri, dan iman belum masuk ke dalam hatimu. Makanya kita harus selalu perbaiki, kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menolong kita untuk semakin baik dalam iman, Islam, ihsan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi walaupun ini isyarat, tapi sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah, itu pun dilaksanakan. Lawang kadang
Orang yang ngaku Islam, dah jelas ini perintah Allah, wajib sholat, wajib ini, wis jelas perintahnya, dilaksanakan enggak? Banyak yang enggak melaksanakan tak? Padahal secara KTP Islam enggak? Islam. Nah, ini muskilah ini. Ya, ini muskilah ini. Orang Islam, ya konsekuensinya, ya itulah rukun-rukun Islam minimal yang harus dikerjakan. Kalau tidak mau ya berarti ya belum paham apa itu Islam, gitu loh. Terus selanjutnya, boleh minum dulu nggih? Monggo, kalih ngunjuk. Terus Fangdur madza tara qala ya abati fal ma tu'mar satu insyaallahu minas sabirin. Jadi begini, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika mendapatkan mimpi menyembelih putranya ini beliau segera laksanakan, enggak nunggu lama gitu loh. Ini loh kuatnya iman Ibrahim alaihi salatu wasalam, enggak usah nunggu lama ya. Tidak usah seminggu, berapa hari setelah yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau segera laksanakan. Dan ajibnya, luar biasanya, Nabi Ibrahim ini ngajak Ismail, kan di Mina itu ya. Di sana itu gangguannya itu iblis yang mengganggu. Awalnya iblis itu datangi Hajar. Ya, ketika Nabi Ibrahim bawa Ismail ke suatu tempat, iblis tanya kepada Hajar, kamu tahu enggak kemana Ibrahim membawa Ismail? Ya, enggak tahu, untuk suatu keperluan. Ya, Ismail itu mau disembelih. Kenapa mau disembelih? Katanya dia mendapatkan perintah dari Allah, mimpi Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ya kalau Allah yang memerintahkan ya tentunya wajib untuk ditaati. Wah, gagal ini usahanya. Ya, ini ternyata ini loh. Kadang kita itu berpikir merenung ya. Hajar sama Ibrahim ini, apakah sudah lama dididik dibina? Belum toh? Dibandingkan Sarah gitu loh ya. Ya, kan hadiah dari Raja Mesir. Ini kok ya langsung, ya luar biasa ini. Ya, apa memang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah mengatur sedemikian rupa. Tapi kan kehebatan seorang wanita itu kan juga dipengaruhi sosok pemimpinnya enggak? Suami dalam hal ini. Sepakat enggak? Ya. Ummahatul mukminin, mereka jadi wanita-wanita hebat. Jadi ibunda kaum mukmin itu kan siapa sosoknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di balik wanita-wanita tangguh, di balik wanita-wanita hebat, itu juga ada peran seorang suami di situ. Ya. Ini muratua ora dibahas ya iki ya. Muratua wong tua ini karena memang mengatur istri itu, seorang suami akan lebih leluasa itu kalau jauh dari orang tua, mertua, terus sapa neh ngono lho. Jadi seorang lelaki itu bisa 100% memberikan tarbiyah. Tapi kalau di situ masih ada orang tua, masih ada mertua, masih kadang ngerecoki gitu loh. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan. Ya, kadang-kadang ya kalau orang tuanya itu sepemahaman. Ya kalau beda pemahaman kan susah toh. Ya, sangat susah. Ini sekedar untuk kita ambil ibrah pelajaran bahwa ketika Nabi Ibrahim punya taruhlah dua istri ya, Hajar sama Sarah. Ini luar biasa ini. Bagaimana Nabi Ibrahim menanamkan kepada Hajar maupun Sarah keimanan, ketakwaan, nilai-nilai ibadah yang baik, yang luar biasa. Contoh aja ketika Nabi Ibrahim menaruh Hajar sama Ismail seorang diri. Maksudnya mereka cuma berdua tok, berbekal yang sedikit di tanah yang tidak ada penghuni sama sekali di situ. Tegel enggak Nabi Ibrahim? Itu karena perintah Allah.
Tapi Hajar apa? Ketika ditinggal, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu menyerahkan atau menempatkan Hajar sama Ismail di Mekah itu, ditinggal pergi setelah itu, dikejar sama Hajar, ya. Terus Nabi Ibrahim ketika ditanya, ya, apakah yang memerintahkan kamu Allah? Iya. Udah, ya kalau yang memerintahkan Allah ya wes, khalas. Udah, yakinlah Allah nggak akan menyanyiakan mereka berdua. Loh ini loh, duwe bojo kaya ngono kuwi wangel, Pak. Yakine lah wis enek omah wis dikeki, kendaraan ya wis duwe. Ya perabotan ya wis komplit. Apa-apa ijik wedi ya. Masih takut miskin? Masih takut rezeki enggak? Lah bayangkan Nabi Hajar ditinggal loh neng ora-ora. Ora nek kulkas, ora nek kendaraan, ora nek apa-apa. Siapa sing istri mana yang kuat? Hah? Saya jamin kemungkinan ibu-ibu ini tidak ada yang mampu ini kalau ditinggal kayak begitu nasibnya. Ya, wong ditinggal di rumah sendiri saja, misalnya suami dinas atau suami tugas atau suami dakwah misalnya, ya, sanggup nggak untuk hidup ngurus anak selama beberapa hari di rumah? Mungkin masih mikir-mikir toh, berapa lama? Ya, ketika itu Hajar sama Ismail ini lama ditinggal Nabi Ibrahim. Ini sekaligus kalau punya dua istri ya beda negara ini ya kalau dulu Nabi Ibrahim wallahu alam katanya kan kendaraannya buruk, ya kendaraannya buruk dari Syam ke Mekah ini bisa waktunya cepat, ya bisa waktunya cepat, ya pagi nyampe sore bisa bolak-balik, wallahu taala alam, ya Allah yang lebih mengetahui. Yang jelas kita bisa mengetahui bagaimana ketabahannya, keimanannya, taatnya, baik Hajar itu taat sama Allah, taat sama suami. Jarang loh ya seorang wanita itu atau seorang istri itu, mungkin dia taat sama Allah, tapi belum tentu taat sama istri, sama suami. Betul enggak? Ya, loh ibu-ibu ya bilang betul. Ya. Dan apa mungkin taat sama suami, enggak taat sama Allah. Macam-macam kriteria itu. Ya, kalau taat Allah, taat suami, ini luar biasa ini. Ya, taat itu artinya apa sih di antara pelaksanaan seorang istri itu taat sama suami? Rakakian takon, rakakian ngomong, rakakian bantah. Betul enggak? Ya. Sendika dawa wis meneng rasa misalnya, nah ini nanti saya gimana? Makannya gimana, minumnya gimana? Ini kan perjalanannya cuma sedikit. Ini jenenge ngayal orang seperti ini. Ngayal lah namanya. Ya itu lah bantah, yang diarani bantah orang ngaku ngono lho. Aku gue takon. Saya cuma tanya. Ya dicol kayak ngono kok ya. Makanya ini kita bisa mengambil terutama ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Ya, ternyata taat Allah, taat suami itu sesuatu yang apa ya? Ya harusnya ketaatan kepada suami itu di bawah ketaatan kepada Allah. Tapi kalau suami memerintahkan untuk berbuat baik seperti tadi, ya Nabi Ibrahim kan meninggalkan Hajar sama Ismail itu kan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk digoda juga oleh iblis tatkala Nabi Ibrahim bawa Ismail. Iblis itu goda Hajar mau disembelih. Coba, berarti kan sebelumnya ngomong nggak Ibrahim sama Hajar? Ya Allah, Allah mungkin nggak bicara, nggak ngomong, soalnya digawa ngono wae. Tapi kemungkinan kalau ibu mendengar anaknya mau disembelih, untuk melayu ngejar bapaknya ora? Hah? Lagi anaknya kok sitok ke Ibrahim ya makanya setelah gagal menggoda Hajar, iblis datangi Ibrahim. Kamu itu sudah tua, umurmu sudah 90-an tahun. Kok sangat nanti mungkin enggak punya anak lagi. Ini anakmu satu-satunya mau kau sembelih. Ya,
padahal kau mendapatkan anak ini kan juga lama ini, kayak kau sudah tua. Nah, apa enggak akan punya anak lagi? Rati gagas karo Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi Ibrahim ya. Istrinya aja kandas apalagi ini Ibrahim alaihissalam. Gagal nggoda Ibrahim, Ismail digoda. Maka neneng kon sak keluarga kudu klop Pak. Bapake, ibuke, anake. Ya ra klop ya ngono dadiane ya ngono kuwi. Bapak ibuke klop, anake sing beda. Ya, atau bapaknya anake klop, ibuke beda iku ya susah iki nggon keluarga. Ya, ini loh hebatnya bagaimana beliau itu menterbiah ya keluarga beliau itu sampai demikian taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya kudu apa istilahnya tegel loh ya. Nggih Pak ya. Kudu tegel ya. Jangan alasan wani sayang istri, sayang anak yang kadang berlebihan dan kadang sampai manja. Gitu loh. Harusnya ya kalau ini suatu tarbiyah, namanya tarbiyah itu memang harus ada pengorbanan ya, kepedihan dalam melaksanakannya. Terus Ismail alaihi salatu wasalam ketika digoda oleh iblis ya, bahwa kamu akan mati disembelih. Ya, Ismail juga ini kan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan dia laksanakan itu. Ala kulli hal Bapak sekalian, setiap kali Nabi Ibrahim ngono wae orang lho iblis itu. Setiap kali melangkah Ibrahim itu diganggu loh, digoda. Makanya ketika sampai di Aqabah, Nabi Ibrahim kan melempar tujuh kali. Ya. Kemudian sampai yang jamrah yang berikutnya lempar tujuh kali juga. Jadi kita teringat ternyata Allah abadikan apa yang dulu dilakukan oleh Ibrahim, Hajar, Ismail. Ini ilmu yang luar biasa dan peninggalan warisan yang luar biasa. Setiap kali ada ibadah haji, kurban, ya, Zam-zam itu jenengan bisa air yang tidak pernah kering surut, coba jutaan jemaah haji ya umrah minum air Zam-zam. Apa pernah jenengan selama ketika mungkin umrah atau haji iki Zam-zame lagi macet iki ora enak apa itu tempat minumannya kosong, pernah Pak nemu Pak? Ya, pengalaman saya kok enggak pernah gitu loh. Ya, padahal neng kene we nang ikhlas kadang telat mboten Pak banyune. Ya biasa. Ini Masya Allah hikmah yang sangat luar biasa. Di balik dulu beratnya cobaan yang dialami oleh Ibrahim, Ismail, Hajar, ini buahnya manis. Ya, generasi setelahnya yang merasakan, generasi setelahnya yang mengambil ibrah pelajaran, dikenang selalu dalam sejarah tentang mereka. Setiap kali haji ingat apa yang diamalkan oleh mereka. Tawaf, ya kan yang bangun Ka'bah kan Nabi Ibrahim sama Ismail. Ya, sa'i, Safa Marwah itu mencontoh Hajar radhiyallahu taala anha dan seterusnya. Kayaknya waktunya sudah habis ya. Ini sebenarnya kisahnya masih baru separuh ya Pak. Ya, kalau kita rampungkan kayaknya kok waktunya juga tidak cukup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita sampaikan memberikan faedah dan manfaat kepada kita semuanya ya. Kalau ada benar semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekeliruan kesalahan dari saya sendiri, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keteguhan ya, ilmu yang manfaat, amal yang soleh ya, serta istiqamah di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.